Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Lailia Hamidah di segmen Physio Talk. Ngomongin tentang fisio yuk. Oke, di video kali ini saya ingin membahas dan memberikan sedikit review tentang aplikasi yang menurut saya sih ini recommended buat fisioterapi karena sesuai dengan dasar keilmuan fisioterapi, kemudian praktis, bisa dibawa kemana-mana, dan juga efisien. Nah, aplikasi ini bisa diunduh secara gratis di Google Play atau Play Store. Nanti untuk linknya, masing-masing link aplikasi ini saya cantumin di deskripsi ya. Nah, aplikasinya ada apa aja? Aplikasinya yang pertama ada anatomi, kemudian pemeriksaan spesifik, dan elektroterapi. Yang berikutnya ada jurnal fisioterapi tentunya ya. Yang berikutnya ada referensi fisioterapi, dan yang terakhir yang paling oke dan aku recommended banget ini program latihan fisioterapi. Nah, penasaran kan untuk review masing-masing aplikasi ini? Langsung aja kita lihat reviewnya ya. Oh iya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman fisioterapi kamu. Semoga bermanfaat. Aplikasi yang pertama, aplikasi tentang anatomi ya. Namanya Visual Anatomy 3D, terus ada embel-embelnya free karena ini benar-benar gratis. Kita bisa akses secara offline bahkan, dan tampilannya pun 3D. Selain itu, selain tampilannya 3D juga cukup interaktif dengan penggunanya. Jadi kita bisa belajar atau bisa mengingat-ingat anatomi dari sini, nggak perlu bawa buku yang berat-berat ya. Langsung aja kita simak reviewnya. Oke, Visual Anatomy Free. Kita klik tanda bendera yang di atas itu, coba. Kayak ada bahasa Inggris, ada bahasa Prancis, Spanyol, Jerman. Silakan dipilih pilihan bahasanya. Kita pilih Inggris, kemudian back. Nah, di sini ada anatomi dari organ 3D, otot, tulang, sirkulasi badan, kemudian respirasi, pencernaan, perkemihan, saraf, sampai reproduksi, dan lain-lain. Banyak ya. Kemudian ini ada full version 3D sama quiz. Ini bisa di-download Google Play karena beda versi. Oke, kita klik organ 3D. Oke, di pojok atas ada tanda rotasi, itu bisa buat tampilan berbagai view, depan, samping, belakang ya. Kemudian kalau kita klik tanda plusnya, nanti ada keterangannya, misalnya aorta, anus, left lower lobe. Ya, kalau kita klik tanda speakernya, nanti bunyi audio, ada keluar audionya, left lower lobe seperti itu. Tanda I-nya itu buat keterangan dari organ tersebut, segmen tersebut. Nah, ini ada fitur 3D. Kalau kita pencet, nanti kita bisa rotasiin pakai jari kita. Jadi kita bisa lihat dari berbagai sudut. Oke, bisa di zoom in, zoom out. Oke, kita coba yang lain ya. Oke, kita coba otot favorit kita. Ada secara keseluruhan, head, foot, arm. Overview, yang overview dulu. Nah, masih sama, di atas ada fitur buat rotasiin depan, belakang, samping. Kita klik tanda plusnya. Oke, ada keterangannya rectus abdominis. Kemudian di bawahnya tuh ada action, gerakan yang dihasilkan seperti itu. Nah, di bawahnya lagi ada visualisasinya, jadi gambaran gerakannya ada 1, 2 nih visualisasinya. Untuk kompres, 1 untuk fleksi vertebra ya. Kemudian kita pencetin, nanti masih ada keterangannya origo, insersio, inervasi, gerakan yang dihasilkan lengkap. Oke, kita
coba otot lain ya, pectoralis mayor. Nah, ini macam-macam gerakan yang dihasilkan. Oke. Masih ada fitur audionya sama keterangannya. Origo, insertio, inervasi, kemudian gerakan yang dihasilkan. Lumayan buat pengingat. Nah, kalau kita pencet tanda tanyanya nanti keterangannya nggak keluar. Ini bagus banget buat ngetes diri kita, seberapa jauh pengetahuan kita tentang anatomi. Oke, coba yang lain. Ulang. Ada overview sama tiap segmen ada ya. Overview, di atas masih ada rotasi, cuman di sini masih sama sih ya, masih sama. Kalau selanjutnya hand. Oke, di sini nggak ada fitur rotasinya, mungkin karena udah besar gitu tampilannya. Kemudian fitur speakernya juga nggak ada, tapi masih ada fitur keterangannya. Oke. Lanjut ke saraf, sistem saraf. Kita lihat yang keseluruhan. Ini juga nggak ada fitur rotasinya, fitur audionya juga tidak ada, tapi masih ada fitur keterangan. Belajar saraf lebih simple di sini. Selain itu kita bisa bawa kemana-mana ya, karena yang namanya handphone kan zaman sekarang selalu dibawa kemana-mana. Oke, tadi review tentang visual anatomy free. Worth it nggak? Worth it kan, karena ini basicnya free, terus isinya juga lumayan lengkap. Oke, aplikasi yang kedua namanya Physio Companion. Kalau ini benar-benar basic ya, isinya seputar pengukuran ROM atau range of motion, kemudian nanti ada beberapa tes spesifik, tapi tes spesifiknya ini lumayan lengkap menurut saya. Jadi dari ankle sampai shoulder nanti ada masing-masing tesnya. Yuk kita lihat reviewnya langsung yuk. Next, Physio Companion. Ini tampilan home-nya, the search, range of motion, masalah anatomi, special test, sama quiz. Kita ke sidebar-nya, sama, cuma di sini ada setting ya. Kita coba klik setting. Ada font size, mau yang besar apa yang kecil, premium, kemudian study kita coba klik. Oh ternyata ini ada referensinya. Tes pasifnya ada referensinya, mengambil referensinya dan tertera linknya juga ya, jadi kita bisa klik linknya. Oke, kita kembali ke home, range of motion. Nah di sini ada berbagai regio dari ankle sampai wrist. Nah lumayan. Kita coba ankle. Ada posisi, kemudian posisi goniometernya, fulcrumnya, kemudian ROM-nya, anvil-nya juga ada. Ada clinical notes. Stationary arm itu bagian yang diam, bagian gonio yang diam, moving arm berarti yang bergerak. Oke. Ada talocrural, klik. Nah, ada dorsi fleksi, plantar fleksi. Oke, kita kembali ke home, ke anatomi. Ini ada by region, abdominal, ada origo, insertio, kemudian action, kemudian inervasi juga ada. Oke, kita ke special test. Nah ini dari ankle sampai wrist and hand ada regio ya. Nah ini ada ankle, ada indikasi, kemudian step-stepnya, kemudian
positif testnya gimana hasilnya. Oke, ini yang cervical spine. Seperti yang kita lihat tadi ya, udah ada sumbernya, bahkan linknya sudah dicantumkan, jadi nanti kita bisa cek langsung ke linknya. Oke, Quizme ini mungkin untuk akun premium, yang free dia cuma available 15 question aja, 15 pertanyaan saja. Oke. Nah, yang ketiga nih, masih basic sebenarnya, tapi teman-teman bisa akses secara offline, namanya elektroterapi. Jadi dari pihak aplikasinya mengklaim bahwa apa yang tertulis atau apa yang disajikan di aplikasi tersebut sudah sesuai dengan EBP atau Evidence Based Practice. Penggunaannya juga sangat simpel, mudah. Yuk, coba kita lihat. Lanjut, ada elektroterapi. Di sini ada beberapa menu, tapi yang kita pakai evidence based practice sama yang untuk fisioterapis. Nah, ini kita coba yang evidence based practice dulu ya. Oke, ini yang tulisannya tebal berarti belum dibaca. Oke, kita coba SWD. Di sini ada definisi sama deskripsi secara singkat. Ada efek juga. Ada indikasi juga, kemudian precaution sama kontraindikasi ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada tampilan menu kalau kita pencet agak lama. Nah, ada tandai. Kemudian di pojok kanan atas juga ada menu lagi. Kita bisa ubah layout atau tampilan dari elektroterapi ini. Nah, misalnya kita pencet grid, nah jadi seperti ini. Oke, lanjut ke yang for physiotherapist. Di sini elektroterapinya lebih banyak sih ya. Oke, ini ada SDC, strength duration current, kita coba. Nah, dulu pernah saya coba ini di electrical stimulation milik NRAF. Bisa untuk menentukan dosis untuk menstimulus masing-masing otot, jadi bisa diukur dengan SDC ini. Kemudian ada Prussian current. Nah, ini dulu juga di NRAF juga ada. Ini fungsinya untuk menstimulasi otot agar terjadi kontraksi. Kapan-kapan kita bahas ya, kita bikin kontennya sendiri. Kemudian di sini juga ada EMG, electromyograph. Nah, ini ada alatnya nih di tempat dulu saya kerja, 1M. Cuma orang tertentu yang bisa mengoperasikannya, terus terang saya juga belum bisa ini sampai sekarang. Nah, ini adalah laser terapi. Kebanyakan yang ditampilkan di sini basic-basic banget ya. Jadi pengoperasiannya pun tidak dicantumkan secara lengkap seperti itu. Nah, ini ada menu, ada bagikan, ukuran font, kemudian terjemah, hapus. Oke. Itu aja sih dari elektroterapi. Kita back ya, tutup.